Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Lestari dari kelas R2F dengan NPM 202021 Di sini saya akan menjelaskan tentang alur film dari film I Hate You. Baik, cerita ini berawal dari seorang pemuda yang bernama Mario Narayuda yang diperankan oleh Julia Roberts. Ia menceritakan dirinya sendiri dan mengakui kalau ia bisa mendengar isi pikiran orang lain. Kemampuan istimewa ini ia dapatkan sejak sebuah insiden di masa kecilnya. Karena sering mendengar isi pikiran orang lain, Maria sering sekali susah tidur atau insomnia. Saat tidur, ia selalu sama, tidak bermimpi apa-apa atau blank. Begitu saja. Dia hanya tidur selama 2-3 jam dan terbangun sebelum matahari bersinar. Mario ini tipe pria baik hati, dan dia selalu olahraga pagi. Ia selalu membawa sebungkus makanan buat orang yang kurang mampu. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang cewek yang isi pikirannya tidak bisa ia tebak. Isi pikiran si cewek itu blank, kosong seperti gudang menggema. Mario masih sekolah SMA. Ia selalu mendengar isi pikiran orang-orang di sekitarnya, termasuk teman-temannya, bahkan guru. Ketika akan mengadakan ulangan mendadak, Maria sudah tahu terlebih dahulu. Suatu ketika, ia melihat kakak kelasnya yang akan merencanakan hal yang tak senonoh kepada pacarnya, yaitu Kelly, yang diperankan oleh Hasya Kila Utami. Ia lantas mengatakan kepada wanita itu, dan akhirnya mereka berdua putus. Di sekolah, Mario juga bersahabat dekat dengan Kevin yang diperankan oleh Justin Adiwinata. Mario juga sudah mempunyai pacar, tetapi terkadang Mario juga sering menggoda wanita lain dengan kemampuan yang ia punya. Mario berencana untuk meluluhkan hati kakak kelasnya, yaitu Kelly, dan ia mengatakan kepada Kevin bahwa ia bisa meluluhkan hati Kelly dalam jangka waktu 1 hari. Kelly penasaran terhadap Mario. Ia mendatanginya dan bertanya, mengapa Mario bisa mengetahui hal busuk yang akan dilakukan oleh pacarnya. Karena itu, Mario memanfaatkan keadaan untuk bisa mendekati Kelly dan mencoba menggodanya dengan membaca isi pikiran Kelly. Terbukti, Mario bisa mendengar isi pikiran Kelly dan mengatakan yang ada pada pikiran Kelly. Hal tersebut yang membuktikan bahwa Kelly terpesona oleh Mario. Tetapi di belakang mereka terdapat ceweknya Mario. Mario mengakui bahwa dirinya sendiri sering menyakiti hati perempuan dalam permainkannya, meskipun ia sendiri sudah mempunyai pacar, yaitu Ole, yang diperankan oleh Maria Theodore sebagai pacarnya Mario. Mario jadian dengan Ole karena dahulu ia juga bisa membaca pikiran Ole dan menyemangatinya. Ole pun tahu tentang kekuatan yang dimiliki Mario. Pada hari yang sama, datanglah seorang murid baru yang bernama Rona, yang diperankan oleh Adisti Azara. Dia satu kelas dengan Mario. Lantas, Mas Bro sebagai guru di sekolah tersebut memperkenalkan murid tersebut di hadapan semua siswa. Ketika Mario masih kecil, ia sedang makan bersama ibunya di restoran. Pada saat itu, ia bisa mendengar isi pikiran pelayan yang sedang membutuhkan uang 200.000 untuk biaya kuliah. Dan Mario mengatakan kepada ibunya isi pikiran pelayan tersebut. Kemudian ibunya memberikan uang 200.000 itu kepada pelayan dan diterima dengan baik oleh pelayan tersebut. Ibunya Mario bangga kepada Mario yang bisa menggunakan kekuatan yang ia punya untuk membantu orang yang kurang mampu. Ketika dewasa, Mario lupa akan janji yang diberikan ibunya untuk melakukan hal kebaikan dengan kekuatan yang ia punya. Ia menggunakan kekuatan yang ia punya untuk membaca pikiran orang lain dan meramal orang tersebut. Setiap satu ramalan, ia berikan harga 50.000. Kevin menyukai Rona dan ia meminta bantuan kepada Mario untuk membantu Kevin supaya bisa dekat dengan Rona. Tetapi sampai saat itu, Mario tidak bisa menebak isi pikiran Rona dan membantu Kevin agar bisa jadian dengan Rona. Di kafe, Mario juga mendekati Rona dan bertanya kepada Rona. Lantas Rona hanya menjawab seperlunya saja, karena menurut Rona itu hanyalah urusan pribadi bagi Rona. Mario mencoba sekali lagi membaca isi pikiran Rona, tetapi sama saja dia tidak bisa membaca isi pikiran Rona. Mario tidak dapat berkata-kata lagi karena selama hidupnya ia bisa membaca pikiran orang lain, tetapi saat ini ia tidak bisa membaca pikiran Rona. Hanya Rona lah yang tidak bisa saat itu ia baca pikirannya, dan itu membuat dirinya merasa menjadi manusia yang normal. Saat di sekolah, Rona mengikuti eskol bela diri dan ia berlatih bersama dengan Kelly.
Karena hal itu, Mario semakin tertarik dengan Rona. Saat pulang sekolah, Mario mengikuti Rona menggunakan sepedanya. Biasanya, Mario dengan mudah mendekati seorang cewek, tetapi dengan Rona, ia sangatlah sulit karena Rona bukanlah wanita yang sama dengan wanita lain. Bersama Rona, Mario merasa tidak banyak bicara, tetapi Mario merasa mereka sedang berkomunikasi. Mario mengikuti Rona sampai ke tempat Rona bekerja, yaitu toko tanaman. Mario meminta nomor telepon Rona. Dan Rona pun akan memberikan nomornya, asalkan dengan syarat Mario membeli semua tanaman yang ada di tokonya. Kevin meminta Mario untuk membantunya untuk mengumpulkan uang agar bisa membeli semua pot tanaman yang berada di toko Rona, dengan cara meramal anak sekolah yang ingin diramal oleh Mario. Ketika di sekolah, Kevin menyuruh Mario untuk membuat Rona kesal. Dan ketika Rona sudah kesal, maka datanglah Kevin untuk membantu Rona. Tetapi Rona bukanlah cewek biasa. Di situ Rona malah mematahkan tangan Mario. Dan mereka masuk BK. Akhirnya Rona pun dihukum. Dan akhirnya Rona sendiri dihukum oleh BK untuk membersihkan koridor sekolah. Tetapi Mario menghampiri Rona untuk membantu Rona meskipun tangannya dipatahkan oleh Rona. Mario mengatakan bahwa Rona itu berbeda dengan wanita lain. Rona itu spesial, dan dari saat itulah mereka mulai dekat. Itu pertama kalinya Mario mengobrol normal dengan Rona. Pertama kali Mario mengalami tektok, diskusi, tukar pikiran sama dengan manusia yang tidak bisa ia tebak isi pikirannya. Mario merasa normal, dan malamnya Mario bisa tidur dengan nyenyak. Pagi harinya, Mario melakukan lari pagi seperti biasa. Dia melihat Rona sedang duduk. Mario tahu subuh bagi Rona sama hanya subuh bagi Mario. Waktunya buat sendiri. Seperti biasa, Mario mengantarkan makanan bagi orang yang kurang mampu. Tetapi, kali ini ia ketahuan dengan orang tersebut. Kemudian, Mario lari karena merasa malu kepada orang tersebut. Di sekolah, tepatnya di kantin, Mario, Kevin, dan Kelly sedang berkumpul. Kevin mengatakan bahwa ia sudah menyerah dengan Rona karena Rona banyak mengatur-ngatur. Pada hari itu pula, Mario dan Rona sepakat untuk bolos sekolah. Rona membawa Mario ke suatu tempat buat bersenang-senang, yaitu ke sebuah tembok besar untuk dijadikan karya seninya dengan piloks. Pada saat itu pula, orang yang sering Mario antarkan makanan itu menghampiri mereka berdua dan mengucapkan terima kasih kepada Mario dan mengatakan Mario itu pria yang baik hati dan tidak sombong. Dan keesokan harinya, Mario dan Rona dihukum oleh Mas Bro. Tetapi Mario bisa mendengar isi pikiran Mas Bro. Mas Bro mengatakan bahwa Rona dan Mario akan dihukum untuk menghadiri pesta Halloween dan mengikuti meeting ketika pulang sekolah dan membeli tiket untuk masuk ke pesta Halloween tersebut. Tetapi Rona justru menolak suruhan Mas Bro tersebut, karena bagi Rona pesta Halloween adalah sama saja membuang waktunya. Kalau semua orang dengan mudah Mario baca isi pikirannya, tetapi dengan Rona adalah misteri bagi Mario, dan justru itu yang membuat Mario suka dengan Rona, karena misteri akan lebih asik ketimbang dengan orang yang biasa saja, dan tentunya lebih menantang bagi Mario. Akhirnya Mario datang ke pesta Halloween tersebut dengan wajah yang ogah-ogahan, dan Rona pun tidak memakai kostum yang sama dengan orang-orang yang berada di pesta Halloween tersebut. Rona hanya memakai pakaian biasa karena itu pun secara terpaksa datang terpaksa ke dalam pesta Halloween tersebut. Mario mengatakan di pesta Halloween tersebut mereka bisa menjadi diri orang lain, mereka bisa bersenang-senang, mereka bisa meluapkan isi pikiran mereka, mereka bisa mengistirahatkan isi pikiran mereka untuk menjadi diri orang lain. Mereka bersenang-senang sesuka hati mereka. Tetapi pada pertengahan pesta, Rona dan Kelly beradu mulut, dan Kelly mengatakan bahwa Rona adalah pelakor yang dekat-dekat dengan Mario pada saat itu.
Kelly hanya nyari drama di depan Mario agar Mario bisa simpati kepada dirinya. Karena Kelly menuduh Rona pelakor, sekalian saja ia kasih kejadian yang tidak diinginkan oleh Kelly, yaitu mencium pipi Mario di depan Kelly dan Kevin. Tapi itu bukan awal kisah manis Mario dengan Rona. Itu adalah awal bencana Mario dengan Rona. Pulang dari pesta Halloween, Mario mengantarkan Rona pulang ke rumahnya. Kemudian Mario bertemu dengan mamahnya Rona, dan Mario bisa mendengar isi pikiran mamahnya Rona yang begitu kacau. Suara-suara yang berada di dalam isi pikiran mamahnya Rona itu sangat menakutkan. Mario tidak pernah mendengar isi pikiran tersebut di dalam isi pikiran orang lain. Banyak teriakan, banyak suara tangis, banyak benda-benda pecah yang berada di dalam isi pikiran mamahnya Rona. Dan Mario juga mendengar orang yang sering digebukin. Kemudian Mario pun pulang dari rumahnya Rona. Tapi Mario tidak bisa berhenti untuk memikirkan isi pikiran mamanya Rona. Mario terus kepikiran isi pikiran mamanya Rona. Mario pikir Mario tidak bisa membaca isi pikiran Rona karena di dalam isi pikiran Rona hanya terdapat trauma yang bahkan Rona sendiri tidak dapat mengetahui apa itu trauma tersebut. Mario curiga ada trauma di masa kecil Rona yang tidak mungkin ia ingat kejadiannya sampai dewasa. Ketika Rona sedang nge-shift di toko tanaman, Mario datang ke rumah Rona dan bertemu dengan mamahnya. Lagi-lagi Mario mendengar isi pikiran mamahnya Rona yang kacau, yang mungkin seperti sebelumnya Mario mendengar orang digebukin, orang nangis, orang kesakitan, benda-benda pecah lainnya. Keesokan harinya, ketika di sekolah, Mario melihat Rona sedang membaca buku dan Mario menghampiri Rona. Kemudian Mario mengatakan bahwa papanya Rona itu masih hidup. Menurut kesimpulan Mario, mamanya Rona itu bingung harus menjelaskan dari mana kejadian yang dulu pernah mamanya Rona alami ketika Rona masih kecil. Ia mungkin mengarang cerita biasa agar Rona bisa melupakan kejadian di masa kecilnya. Semakin besar, Rona semakin percaya bahwa mamanya itu sedang berbohong kepada dirinya tentang papanya yang sudah meninggal. Rona jadi merasa gak jelas siapa dirinya sendiri. Dia tidak mengetahui bahwa dirinya sendiri itu siapa. Mario ceritain semuanya ke Rona. Mario pikir Rona harus benahi masa lalu Rona agar tahu siapa dirinya sendiri. Mario mengatakan papanya Rona itu berada di Bogor. Di saat itu, Mario tidak ada pilihan, hanya untuk jujur kepada Rona. Mario jujur, ia pernah mati suri dan mendapatkan kekuatan yang bisa membaca isi pikiran orang lain. Terus, ia juga bercerita, ia bisa menggunakan isi pikirannya untuk menyontek, buat ngeramal, buat ganti-ganti cewek. Tetapi, Rona malah menampar Mario. Rona marah ke Mario. Mario terima kalau Rona marah kepadanya. Tapi, Mario mohon kepada Rona untuk menyelesaikan masa lalu dia. Masa lalu yang telah terkubur lama di dalam hidup Rona. Supaya isi pikiran Rona jadi lebih jernih lagi. Namun Rona tetap kekeh dan masih marah kepada Mario dan mengatakan jangan terlalu mengikut campuri urusan Rona terlalu dalam. Hidup Mario hancur. Mario pikir kekuatan yang ia punya bagi orang lain itu hanyalah anugerah, tetapi bagi Mario itu hanyalah kutukan untuk dirinya sendiri. Mario frustasi karena itu. Besoknya ketika di taman, Mario melihat Kelly dengan Kevin sedang berpacaran. Namun Mario tidak memperdulikan mereka. Mario lewat di depan mereka saja. Dan kemudian Kevin menghampiri Mario ke kelasnya. Sepulang sekolah, Mario datang ke rumah Rona untuk menanyakan keadaan Rona. Dan muncullah mamanya Rona. Mario menanyakan Rona dan Rona tidak pernah pulang lagi ke rumah. Dan mamahnya pun tidak tahu Rona di mana. Kemudian mamanya Rona memberikan sebuah buku yang sering dibawa kemanapun Rona pergi. Mungkin itu sebuah petunjuk bagi Mario untuk bisa menemui Rona sedang berada di mana. Mario sempat izin kepada mamanya Rona untuk meminjam buku Rona sebentar. Dan Mario pun membawa pulang buku yang Rona
sering bawa itu. Malam harinya, Mario membuka buku Rona. Waktu Mario melihat isi buku Rona, Mario melihat isi pikiran Rona. Bagi Mario, isi buku itu adalah teriakan minta tolong. Ini hari ketiga Rona gak masuk kelas. Mario semakin kacau. Mario semakin panik. Mario takut kalau Rona bunuh diri. Mario berpikir yang sama bahwa Rona bisa jaga diri. Mas Bro mengatakan yang mereka bisa lakukan hanyalah menunggu Rona balik ke Bali. Ketika keluar dari ruangannya Mas Bro, Mario bertemu dengan Kevin yang menunggu dirinya di luar. Mario dan Kevin berantem, cuma gara-gara Kelly. Mario hanya ingin Kevin jujur kepada dirinya bahwa ia sedang berpacaran dengan Kelly. Dan akhirnya, Kevin jujur kepada Mario bahwa ia berpacaran dengan Kelly sehabis pulang dari pesta Halloween. Akhirnya, Kevin dan Mario pun baikan. Ketika di kamar, Mario merasa gelisah dengan keadaan kamar yang berantakan, ciki-ciki berada di mana-mana, bantal ada di bawah, buku yang berantakan, baju yang berantakan pula. Dan ibunya Mario masuk ke dalam kamar Mario dan merasa shock dengan isi kamar Mario yang sekarang. Ibu Mario mengetahui kalau Mario itu sedang gelisah. Kemudian ibunya Mario mengatakan dan memberikan nasihat, jika seseorang kamarnya bersih, maka seseorang akan cinta kepada kamarnya. Dan orang tidak akan masuk jika kamar tersebut berantakan. Maka, kalau ingin seseorang masuk ke dalam kamar tersebut, maka ia harus membereskannya terlebih dahulu. Begitupun dengan hidupnya Mario. Jika Mario ingin seseorang masuk ke dalam hidupnya, maka Mario harus perbaiki dulu dirinya sendiri agar orang lain bisa betah dengan Mario. Dan besoknya Mario pun meminta maaf kepada teman-temannya, kepada cewek yang pernah ia godai, dan itu tak semudah yang Mario pikir. Banyak sekali orang-orang yang kecewa kepada Mario. Kemudian, ia bersihkan lagi kamarnya supaya bersih, supaya orang lain nyaman dengan dirinya sendiri. Di sekolahan, Mario melihat Rona datang lagi, dan itu membuat Mario menjadi senang sekali. Rona menanyakan apakah bukunya berada di Mario apa tidak, dan Mario mengiyakan bahwa buku Rona itu berada di dirinya, dan Mario mengembalikan buku Rona kepada Rona. Rona mengatakan bahwa kemarin dirinya habis dari Bogor, habis nyusul papanya. Rona bongkar akte lama mamanya dan menemukan nama papanya, dan kemudian ia langsung ke Bogor menanyakan alamat papanya. Kemudian ketemu dengan pria bajingan yang telah menghancurkan mamanya dan dirinya. Semua kenangan masa kecil Rona terlintas di pikiran Rona. Ia jadi teringat di mana pas masih kecil mamanya Rona itu disiksa oleh papanya dan kemudian ditinggalkan pergi olehnya. Rona pulang dari Bogor, kemudian langsung memeluk mamanya sambil menangis. Ketika sudah bercerita yang kemarin Rona alami, Mario menanyakan bagaimana perasaan Rona, dan Rona pun menjawab perasaannya sekarang lega, tidak merasa dirinya sendiri gitu. Rona harap cerita yang Mario tahu itu cukup Mario dan Rona saja yang tahu, tetapi justru malah Mario menceritakan cerita Rona kepada Mas Bro. Justru itu membuat Rona marah lagi kepada Mario, dan Mario meminta maaf kepada Rona, dan disitulah Mario ditinggalkan oleh Rona pergi ke kelasnya. Ketika di kelas, Mas Bro sedang mengajar dan bercerita tentang sebuah pilihan. Rona kemudian maju ke depan untuk sharing kepada teman-temannya. Rona menceritakan bolosnya ia kemarin kemana dan kenapa. Kemudian Rona membacakan sebuah puisi yang Rona tulis kemarin. Ia mengatakan di dalam hati, kalau Mario bisa mendengar isi pikirannya, maka puisi itu untuk Mario. Dan Mario pun dapat mendengar isi pikiran Rona. Puisi tersebut begini isinya. Hidup adalah hutan yang semestinya ditebas. Impian adalah anak jalanan yang tidak perlu disekolahkan. Hasrat adalah samudra yang tidak usah dibendung. Kebahagiaan adalah hewan yang bebas liar di luar kandang. Aku adalah misteri yang jawabannya tidak perlu kamu temukan.
Kamu adalah rahasia yang ingin kupendam saja dan kubuang, yang kutelan kuncinya. Kita adalah teka-teki yang tidak ada rumusnya. Kita tidak akan selesai, kita tidak terpisahkan. Jadi begitulah isi puisi yang Rona tulis kemarin. Setelah itu, Rona langsung pergi keluar tanpa mengucapkan apa-apa. Di pagi harinya, ketika olahraga, Mario menemukan Rona di tempat biasa. Mario lantas menghampiri Rona dan duduk di sebelahnya. Dan di tempat itu pula, mereka mengungkapkan perasaan satu sama lain. Tamat, yeay! Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.